Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Pratomo dengan NIM B100210414 dari kelas I Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan video proyek warga negara melalui tabel LKPWN 3. Untuk langkah pertama, sesuai dengan LKPWN 1, saya melakukan identifikasi masalah dengan hasil yang pertama, gaya hidup anak muda yang hedonisme, kedua, maraknya pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat, yang ketiga, banyak anak muda yang melakukan pencurian di lingkungan warga. Kemudian untuk topik yang saya pilih adalah maraknya pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat. Kemudian relevansi topik dengan bidang studi. Dalam bidang studi manajemen terdapat ilmu tentang cara mengatur keuangan. Dengan ilmu tersebut, saya dapat mengedukasi masyarakat agar dapat terhindar dari pinjaman online ilegal tersebut. Kemudian relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pandangan saya, keadilan yang dimaksud di sini juga termasuk ke dalam keadilan untuk diri sendiri. Artinya bagaimana cara kita melakukan suatu hal yang kita inginkan untuk diri kita sendiri agar tidak merugikan diri kita sendiri. Kemudian untuk langkah kedua, sesuai dengan LKPWN 2, saya mengumpulkan beberapa materi untuk video proyek warga negara saya. Yang pertama, terdapat materi tentang pengertian pinjol dan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online. Di antaranya ada bunga yang sangat tinggi, ancaman, fitnah, penipuan, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada pegawai pinjam, pengambilan hampir seluruh akses terhadap pegawai pinjam, kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas. Dari beberapa kasus tersebut, yang paling berbahaya adalah penyebaran data pribadi dan ancaman fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual. Kemudian saya juga mendapat materi tentang landasan filosofis pelindungan data pribadi adalah Pancasila, yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Kemudian menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu privasi atas informasi, privasi atas anggota badan, privasi atas komunikasi, privasi atas teritorial. Kemudian untuk materi terakhir, saya memberikan materi tentang rumus mengelola uang dari salah satu tokoh, yaitu menurut Warsono, mengelola keuangan pribadi dapat dilihat dari 4 ranah, yaitu penggalangan dana, penentuan sumber dana, manajemen resiko, perencanaan masa depan. Semua materi tersebut saya cari melalui sumber jurnal. Untuk langkah ketiga, saya akan menjelaskan konsep video proyek warga negara saya. Video yang akan saya buat adalah sebuah video edukasi dengan diri saya sendiri yang berada di dalam video, yang direkam menggunakan kamera handphone dan berlokasi di dalam kamar saya sendiri. Video yang saya buat dengan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kualitas suara dan pencahayaan agar video saya lebih nyaman untuk ditonton.
Dalam video pembukaan, saya akan mengucapkan salam, kemudian menjelaskan identitas saya dan juga tema yang akan saya bahas. Kemudian langkah kelima yaitu isi video. Bagian isi dari video ini saya akan menjelaskan apa itu pinjaman online ilegal beserta dengan kerugian yang didapat saat menggunakan pinjaman online. Termasuk yang paling berbahaya adalah bocornya data pribadi yang kita dapat disalahgunakan. Setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian saya menjelaskan landasan filosofis pelindungan data pribadi dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang apa itu data privasi dan kenapa tidak boleh sembarangan membagikan data privasi diri kita kepada orang lain. Kemudian pada langkah ke-6 yaitu penutup video. Pada bagian penutup saya akan memberikan kesimpulan tentang pinjaman online ilegal tersebut beserta dengan solusi tentang masalah-masalah yang timbul akibat pinjaman online ilegal. Sekian presentasi saya tentang proses pembuatan video proyek warga negara melalui tabel LKPWN 3 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.